Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat pagi ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Habib Ahmad sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita buka kajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan dibukakan oleh Habib Ahmad qasidah terlebih dahulu dan langsung dilanjutkan dengan materi. Fadhal Bib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu anna wa ankum. Faslun fi adabil istighadhi minan naum. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن تجترح فيه سوءا
أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Faslun fi adab al-istighadh minan naum. Nah, fasal hari ini bicara tentang adab etika al-istighadh pada saat kita bangun dari tidur kita. Ya, ala kulli hal tidur itu hukumnya mubah. Ya mubah aja. Kita mau tidur kapan aja ya mubah-mubah aja. Tapi sesuatu yang mubah bisa jadi ibadah pada saat kita niatkan untuk ibadah. Ya. Misalnya saya mau tidur, pas saya tidur supaya jadi ibadah, saya niatin tidur saya agar menjadi kuat nantinya pas lagi bangun saya bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan tidur tadi akhirnya nambah energi. Ya, buat kita biar pada saat ibadah enggak ngantuk. Ya. Maka jadi ibadah. Intinya semua hal yang mubah kalau diniatkan ibadah maka bisa jadi pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makan, minum. Saya mau minum air putih. Tujuan saya minum biar saya enggak kehausan pas ngaji misalnya. Nah, jadinya ibadah. Nah, tidur itu enggak boleh kalau ada orang tidur kita bangunin, enggak boleh. Ada orang tidur kita bangunin nggak boleh, kecuali ada beberapa waktu sunnah kita bangunin orang yang lagi tidur. Yang pertama kapan? Kalau ada orang tidurnya habis sholat subuh, sunnah yang dibangunin. Misalnya ente punya istri atau suami kita di rumah atau anak kita tidur habis sholat subuh, sunnah kita bangunin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah melihat Siti Fatimah tidur habis sholat subuh, dibangunin nama Nabi, ya Fatimah gumi, bangun. Karena rezeki lagi Allah bagi, rezeki hissi wa ma'nawi. Rezeki hissi itu apa? Rezeki yang kelihatan. Ma'nawi apa? Ma'nawi itu yang ada di dalam. Sifat sombong supaya enggak ada, iri, dengki apa. Makanya sunnah kalau orang tidurnya habis subuh, sunnah kita bangunin. Karena makruh tidur di waktu itu. Ya, tapi kalau tidurnya bareng-bareng, Beb, saya, istri saya, anak saya tidur semua, ya udah. Ya. Ya ala kulli hal kalau bisa, kalau ada orang tidur di setelah subuh, sunnahnya dibangunin. Selain itu enggak sunnah. Yang kedua, kapan lagi? Kalau tidurnya habis asar. Begitu juga sunnah dibangunin. Karena ada riwayat sesiapa orang yang membiasakan diri tidur setelah asar sampai 40 hari maka dia bisa gila. Waliyadbillah. Ada orang enggak percaya. Ada orang enggak percaya, dia tidur tuh habis asar, tidur habis asar, tidur habis sampai 40 hari. Pas udah 40 hari dia ke rumah gurunya malam-malam jam 1. Diketok, "Assalamualaikum. Ana udah tidur 40 hari ini habis asar. Ana enggak gila?" Katanya, "Ente datang malam-malam gedor-gedor, nih orang gila namanya. Orang masa bertamu jam segini," gitu. Dia baru sadar tuh. Oh, berarti gila itu macam-macam. Itu sudah masuk tahapan awal gila. Jadi Nabi nggak pernah bohong. Jangan membiasakan diri tidur setelah asar. Jadi kalau ada orang tidur habis sholat asar, maka sunnah ente bangunin. Ya. Terus yang ketiga, setelah sholat maghrib, makruh juga. Sunnah ente bangunin kalau ada keluarga yang tidurnya habis setelah maghrib. Kenapa? Karena Nabi doain, la anamallahu ainaka
Allah tidak bakal kasih ente ngantuk nantinya di malam hari. Kalau orang tidurnya habis maghrib, karena itu waktu nafahat, waktu ijabatul dakwah, waktu-waktu orang berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pergantian antara waktu siang dan malam. Nah, sunnahnya zikir. Makanya orang-orang dulu ya, kalau ada anak yang keluar setelah maghrib, maka disuruh masuk. Dibilangnya apa? Dibilangnya setan lagi berkeliaran. Ternyata benar, memang hadis Nabi seperti itu. Ya, banyak setan berkeliaran di waktu-waktu seperti itu. Makanya sunnahnya di waktu itu bukan tidur, tapi ngapain? Zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente baca Quran, ente zikir, ente isi dengan majelis taklim. Ya, kita punya ulama-ulama dulu, alhamdulillah dikasih ratib, suruh baca ratib. Ya, baca ratib al-Atos, baca ratib al-Haddad, atau baca amal yaumul lailah. Ya, misalnya ada yang ngamalin amal yaumul lailah yang dicetak dari Saudi, zikir pagi dan petang, amalin. Ya, di waktu-waktu itu waktu bagus. Kapan lagi sunnah kita bangunin orang yang tidur? Pada saat dia tidurnya ala batnih, ke perutnya begini, apa namanya nih? Tengkurap gimana? Kalau gini apa nih? Kalau gini? Oh, terlentang. Ya udah tengkurap. Kalau ada orang yang tidurnya tengkurap, sunnah ente bangunin. Kenapa? Karena tidurnya setan begitu. Ya. Makanya sunnahnya Nabi tidurnya gimana? Miring ke kanan. Ya, nanti ilmu kedokteran ini boleh tanya sama dokter Arsad. Ya. Dan banyak memang faedah-faedahnya, fadilah keutamaan-keutamaan orang yang tidurnya ngadep ke kanan. Ya, jadi begitu. Makruh tidurnya begini. Kenapa? Tidurnya setan. Berarti kalau ada orang yang tidurnya begitu berarti enggak juga. Tapi nikmat deh, tidur begitu nikmat. Masya Allah, masukin tangan ke bantal tuh. Waduh, ya. Itu sunnah bangunin. Kapan lagi sunnah ngebangunin orang yang tidur? Pada saat sudah masuk waktu sholat, takut keluar waktunya. Nah, sunnah ente bangunin. Ya, adapun dianya nanti nggak bangun, ya udah urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu nggak boleh kita bangunin orang yang sedang tidur, biarin dia tidur. Ya, karena tidur itu sesuatu kebutuhan buat manusia. Ya, siapa tahu mungkin dia ngantuk, dia capek, dia mau ibadah, dia mau ada aktivitas. Nah, makruh pun orang kalau mau sholat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala ngantuk, makruh tuh. Ente ngantuk, datang waktu sholat, ya udah kalau ente ada kesempatan buat tidur sebentaran nggak apa-apa. Tapi dengan yakin ente bakal bangun. Bukan malah matiin lampu, AC dinyalain, ya kan? Bantalnya yang enak, tempat tidur bentaran 5 menit aja. Mungkin nggak 5 menit? Nggak bakalan tuh sih, lewat. Nah, itu dosa jadinya. Ya. Karena makruh. Pokoknya segala sesuatu yang dapat mengganggu sholat kita, kekhusyuan terganggu, hukumnya makruh. Ana lapar banget nih, makanan ada di depan. Waktu sholat datang, majuin mana? Makan dulu apa sholat? Makan dulu. Akhirnya pas lagi sholat, waduh makanan gue siapa yang makan tuh? Adem, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat ente, maka disunnahkan ente selesain dulu, baru ente sholat. Ana mau meeting misalnya. Meeting itu jam segitu, akhirnya jadi kepikiran ana sholat atau gimana. Kalau meeting itu mungkin undur nanti sholat. Tapi kalau nggak mungkin diundur misalnya, memang waktu itu udah nggak ada lagi waktunya, tidak memungkinkan diundur, mana yang dimajuin, sholat dulu atau itu dulu? Karena kalau ente sholat ente bakal terganggu. Gimana? Tergantung nanti takar keimanan ente sama Allah. Kalau ente tetap majuin Allah, berarti iman ente tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah udah manggil, ya udah sebaiknya begitu. Tapi kalau ente bakal terganggu sholat ente, ya udah sebagian ulama bilang silahkan ente selesain dulu ente punya kerjaan, baru ente tunaikan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi bilang di dalam satu hadis, idza ataitum ilas shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian mau sholat harus dalam keadaan tenang dulu. Ente kebelet
mau sholat, ya udah selesain dulu, ente baru sholat. Ente ada keperluan, selesain dulu keperluan baru melaksanakan ibadah sholat. Ada orang kadang pas qomat di masjid, dia di perjalanan, banyak nggak lari? Lari, makruh tuh lari. Nggak usah lari, udah tenang aja jalan. Karena nabinya bilangnya begitu. Karena kalau kita di perjalanan menuju sholat, walaupun qomat, kita sudah dihitung sholat. Jadi nggak usah lari. Kalau kita lari, pas lagi takbir, akhirnya apa? Ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jadi imam, waduh, orang mikir nih sakit nih orang nih kali. Jadi begitu. Intinya sholat itu, ibadah itu, cari waktu yang benar-benar kita senggang, benar-benar kita ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu tidak sunnah orang tidur itu dibangunin. Orang tidur di masjid rapi dia, nggak ada apa-apaan, ya udah jangan ente bangunin. Kecuali waktu-waktu itu sunnah dibangunin. Gum. Nah, intinya juga pas lagi tidur jangan tersinggung pas dibangunin. Ya karena ente salah pada saat tidur, silahkan. Nah, fa idza staigatta minan naum, maka apabila engkau bangun dari tidurmu, fajtahid an tastaigidza qabla tulu'il fajri. Usahakan ente bangun itu sebelum adzan fajar. Berarti apa? Suruh tahajud. Usahain tuh. Karena di malam tersebut, setiap malam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya apa? Hal min mustaghfirin fa astaghfirullah. Siapa yang banyak dosa, kata Allah, bangun di malam hari minta ampun, pasti saya ampunin. Hal min talibi hajatin fa u'tiyalah. Siapa orang yang punya hajat apapun, nanti punya hajat, ya udah bangun di malam hari, niatin. Bangun di malam hari sebelum adzan subuh, ente minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan hajat-hajat ente. Dan banyak ulama-ulama kita seperti Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kenapa dipanggil Jamalul Lail? Dipanggil Jamalul Lail karena dia biasa menghidupkan malamnya untuk zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi dia malam itu indahnya luar biasa. Bahkan banyak dari ulama seperti Imam Haddad bilangnya, laula qiyamul lail, kalau bukan karena sholat tahajud di malam hari, maka saya nggak mau hidup di dunia. Nikmat di tahajud di malam hari. Banyak ulama-ulama kita kalau udah adzan fajar dia nangis. Dibilang kenapa? Karena tanazzulatur rahmat. Rahmat lagi turun-turunnya. Ya, di malam hari orang lagi minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, adzan subuh. Oh, berarti kita harus ke masjid. Dia lagi sholat sendirian, lagi enak, lagi tenang. Dan Nabi Muhammad SAW memperingati atau memberikan saran kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Wasalli bil-lail wan nasu niyam. Sering-sering ente sholat di malam hari pada saat semua orang itu sedang tertidur. Berarti bangun tahajud. Allah mengatakan juga kepada Nabi Muhammad SAW, qumil laila walau qalila. Hai Muhammad, bangunlah di malam hari walaupun sedikit engkau bangun. Ulama-ulama kita, buat pemula misalnya kita kayaknya berat, Habib jujur bangun. Ya udah bangun walaupun di tempat tidur, bangun. Inti minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis, sesiapa orang yang bangun pertama dia melek, dia isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu satu hari hidupnya bakal diberkahin sama Allah. Satu hari. Tapi kalau baru bangun langsung bukanya WhatsApp. Ini ada hadisnya juga. Siapa orang yang memulai hidupnya dengan maksiat, maka satu hari Allah nggak bakal kasih keberkahan di dalam kehidupannya. Jadi usahain. Bangun tidur isi dengan zikir sama Allah Subhanahu. Bangun tidur isinya ibadah langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bangun tidur kita langsung isi dengan sesuatu maksiat, maka hari itu kita nggak berkah hidupnya. Ya, kalau bangun kita langsung isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu Allah bakal kasih keberkahan. Rezeki kita bakal berkah, hidup kita bakal berkah. Orang-orang Betawi dulu bilang apa? Ya habis sholat subuh ente jangan tidur, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau ente tidur, ente rezeki ente dipatok apa? Batok ayam. Ayam dikasih rezekinya, ente kagak. Bangun jam 9, subuh lewat, asyrok lewat, semua lewat.
bangun jam 9 pagi, terus mau cari rezeki, maksiat ente udah banyak. Ente awali hidup ente dengan meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuh hari ente punya rezeki bakal dihambat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Usahakan sebelum azan subuh itu kita sudah bangun. Habib Hasan Syatiri bilang walaupun 5 menit sebelum azan subuh ente udah bangun. Bangun aja udah. Karena perintahnya seperti itu. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Dan jadikan sesuatu yang pertama terbesit di dalam hatimu dan lisanmu adalah dzikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya zikir, misalnya ente nggak hafal doa bangun tidur, ya udah zikir apa aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, saya mau baca al-fatihah, saya mau baca, pokoknya usahakan pertama ente bangun tidur zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul inda dzalika, dan katakan pada saat engkau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah ada kematian sementara. Makanya dibilang tidur itu adalah kematian sementara. An-naumu mithlul maut. Dibilang tidur itu seperti mati. Kok bisa dibilang begitu? Karena pada saat kita tidur benar-benar seperti ruh itu hilang, nggak ada ruh kita. Kita nggak sadar, ruh kita bisa kemana-mana. Makanya timbul mimpi. Kalau ente sebelum tidurnya ente baca ayat kursi, dibilang setan tidak pernah jujur kecuali satu hal. Semuanya setan tuh walaupun nasihatin kita pasti bohong. Oh ente masya Allah sholatnya bagus ya, ente begini-begini, bohong tuh, biasanya ada jebakan tuh. Akhirnya kita ketipu, takjub, dapat pahala nggak jadi ibadah gitu? Jadi nggak dapat. Tapi pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah setiap tidur mimpi ketemu sama setan. Dia ngobrol sama setan, sama iblis ini ngobrol. Dia bilang, ya Abu Hurairah, ente sebelum tidur ente baca ayat kursi. Karena kalau ente baca ayat kursi, ane bakal jauh tuh, nggak bakal bisa ganggu ente. Kata dia, setan nih. Hari kedua begitu. Hari ketiga dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, nih gimana nih, ane mimpi iblis. Sampai 3 kali dia bilang begitu sebelum tidur. Ayat yang paling ditakutin sama iblis tuh ayat kursi. Maka kata Nabi, itu sekali-sekalinya setan jujur ya Abu Hurairah. Makanya sebelum tidur juga disunnahkan ente membaca ayat kursi biar dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar mimpinya bagus-bagus ya, biar jauh daripada mimpi-mimpi yang enggak benar. Karena setan tuh selalu berusaha mengganggu kita dengan mimpi-mimpi yang baik atau mimpi-mimpi yang buruk ya. Kadang kita dimimpin yang kagak-kagak. Oh mimpi giginya lepas, berarti apa? Wah, ada yang meninggal nih. Kalau giginya gigi depan orang terdekat, benar gak? Kalau giginya paling belakang guru SD kita, waduh. Ya, misalnya nih kan banyak begitu tuh. Nah, padahal Allah sudah ingetin kita. Bahkan Nabi sudah ingetin kita. Hassin dzununaka bil maula taral busyra. Kita harus prasangka baik selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi gigi lepas, kita ganti mindset kita. Apa? Oh, gigi lepas kalau depan berarti bisa 1 M ke atas tuh rezekinya. Ya. Kalau giginya yang paling belakang banget, ya 100 juta ke bawah deh lumayan. Ya bisa 50 juta, 60 juta dapat untung. Nah, kalau kita rubah begitu tergantung sangkaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang di dalam satu hadis, khaslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada 2 perkara yang mana tidak ada lagi kebaikan di atas 2 perkara itu. Apa? Yang pertama husnudzon billah. Kita prasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente mimpi gigi lepas, ente mimpi apa, pokoknya apapun mimpi ente terjemahkan dengan yang baik. Oh, itu berarti anak mau dapat rezeki nih hari. Oh, masya Allah, jadi semangat. Nah, pada saat kita keluar rumah, maka apa yang ente sudah prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bakal terjadi.
Dan yang kedua, prasangka wa husnudzon bi ibadillah, prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana suka cerita, dulu ada Imam Al-Idrus. Sebelum dia belajar, ayahnya bilang, ente pergi ke pasar tuh cari orang yang lebih hina daripada ente. Dia ketemu penipu, dia bilang ini penipu kayaknya lebih hina dari ane. Tapi dia mikir lagi, dia husnudzon, dia ingat hadis Nabi. Oh, husnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini penipu, bisa aja dia taubat sama Allah, habis itu dia meninggalnya husnul khotimah, dia bisa lebih mulia dari ana. Ana belum tentu meninggal husnul khotimah. Sampai dia ketemu seekor anjing yang najis, yang kotor, lagi makan di sampah, dibilang, oh ini makhluk lebih hina daripada ana. Tapi dia mikir lagi, seandainya anak meninggalnya su'ul khotimah, ini anjing bakal jadi debu di sorga, berarti dia lebih mulia dari ana. Ana bisa masuk neraka, dia adanya di sorga, berarti muliaan nih anjing. Makanya dari itu hari itu Al-Imam Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus baru disuruh nuntut ilmu, baru lo belajar dah. Kenapa? Karena dia sudah tahu diri bahwa dia manusia yang paling hina. Nah, kita juga begitu. Ketemu pemabuk, orang yang maksiat sama Allah, husnudzon. Husnudzonnya apa? Ya Allah, mungkin suatu hari dia taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa lebih mulia dari ana takutnya nanti tergelincir. Ketemu orang kafir juga begitu. Kafir yang gak musuhin kita. Tapi kalau kafir yang jelas-jelas musuhin ente, caci maki agama ente, caci maki nabi kita, atau nginjek ente punya Al-Quran misalnya, nah ini beda lagi cerita. Tapi kalau ada kafir baik aja sama kita, dia tetangga kita. Jangan sekali-sekali kita ngecamnya apa? Oh ini dia lebih hina daripada anda karena dia kafir. Enggak. Bisa jadi nanti suatu hari dia masuk Islam. Wahasuna, dan Islamnya bagus, lebih baik dari kita. Dia meninggalnya husnul khotimah, ente belum tentu meninggal husnul khotimah. Ada orang lebih tua dari kita, dia misalnya suka lalai sama Allah. Nah, gimana husnudzonnya? Husnudzonnya gimana? Husnudzonnya kata Imam Ghazali, ente anggap dia lebih kenal Allah duluan daripada ente. Berarti dia lebih paham tentang Allah daripada ente. Oh, berarti dia lebih mulia dari ane. Ada orang yang lebih kecil dari kita, maka kita artikan gimana? Ini orang baru lahir, baru anak kemarin, tapi dosanya berarti dikit. Kalau anak hidupnya udah lama, umur udah 40, 30, umur udah 50, berarti dosa anak lebih banyak dari anak yang lebih kecil daripada anak. Jadi intinya ente berprasangka baik kepada siapapun. Mau dia pemabuk, mau dia orang gak benar, mau dia jarang sholat, mau dia gimana, tetap ente prasangka baik kepada mereka, karena itulah amalan yang baik di atas kebaikan-kebaikan yang lain, sebagaimana disampaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah hidupkan kita setelah ada kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bakal dibangkitkan. Nah, ulama selalu ngelatih kita. Ngelatihnya gimana? Nabi bilang di dalam satu hadis, yamutul mar'u ala ma 'asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang bakal meninggal tergantung kebiasaannya, dan seseorang bakal dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah tergantung matinya gimana. Waliyad billah, misalnya kalau ada orang kebiasaannya apa? Kebiasaannya minum minuman keras, meninggalnya bakal minum minuman keras, waliyad billah. Nanti bakal dibangkitkan nanti di mahsyar, itu lagi ngapain? Lagi minum, waliyad billah. Nah, tapi kalau kita membiasakan diri kita untuk beribadah sebelum tidur, jadi nyontoh ini tidur. Kenapa? Karena tidur itu mirip dengan kematian. Ya udah, berarti kita lihat sehari-hari kita. Kalau kita sebelum tidur kita tutup dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pas meninggal kita husnul khotimah. Tapi kalau kita tidur, kita isi dengan dengerin lagu misalnya, ada nggak yang suka begitu? Dengerin lagu, lagu-lagu Bon Jovi, misalnya nih, dengerin apa, sampai dia tidur. Nah, ente meninggalnya bakal begitu tuh, waliyadillah. Ente membiasakan diri pas tidur buka aurat semuanya, kan ada tuh.
tidur pakai celana segini. Walaupun nggak masalah, takutnya ente meninggalnya begitu juga. Waliyadbillah. Ulama-ulama kita bahkan menjaga apa? Pas ente tidur, ente hubungan misalnya sama suami istri hubungan. Setelah hubungan kan makruh tidur langsung. Bagusnya gimana? Bagusnya paling dikit ente cuci ente punya kemaluan. Dengan ente niatin apa? Ngangkat hadas. Nanti pagi diterusin lagi nggak apa-apa. Paling di atasnya lagi apa? Wudu. Di atasnya lagi apa? Paling afdol. Paling afdol ente langsung mandi. Paling afdol. Ini 3, cuci kemaluan atau berwudu. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nah misalnya ente bener-bener udah males banget dah. Udah pokoknya udah KO dah. Udah diem aja. Diajak ngobrol kagak bisa. Dibilang, ini berapa nih? Kagak paham deh. Ini berapa? 20. Waduh udah gak usah ngomong tuh berarti. Udah KO udah gak usah ngapa-ngapain. Nah gimana? Ulama tetap ngejaga kita gimana? Katanya paling dikit ente ambil tayamum di tempat tidur ente. Paling dikit ambil tayamum. Ya Allah, nawaitu istibahah lis-shalah. Nah, saya niat mendapatkan sesuatu yang mubah pada saat saya tayamum. Ente bilang sama Allah, saya benar-benar udah gak mampu berdiri. Nah, ulama-ulama kita di dalam kitab Tadhkirun Nas dibilang paling dikit ente begitu. Nah, kalau gitu nggak bisa juga, kebangetan itu. Makanya sesuatu yang dilakukan setelah adanya jenabah itu makruh hukumnya nanti. Makan jadi makruh, minum jadi makruh. Bahkan ulama bilang apa? Bisa jadi racun makanan yang ente makan. Minuman bisa jadi racun. Makanya paling dikit cuci kemaluan dengan niat ngangkat hadas, atau ente berwudu, atau paling afdolnya mandi. KO juga apa? Tayamum paling dikit. Nah biasanya kan udah ente sehat, jangan ngobrol dulu deh. Udah gak usah ngomong. Ya, begitu udah paling dikit apa berarti? Paling dikit tayamum. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, ini kalau sering baca Wirdul Latif, ini ada doanya. Tapi paling sedikit ente baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatan. Itu paling sedikit. Ya. Kalau bisa ente tambahin ini doa. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami di pagi hari ini dan kami yakin tetap kekuasaan semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'azamatu, dan kekuatan, was sultan, dan kerajaan-kerajaan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal izzatu, al izzah itu apa? Al izzatu keagungan. Ya. Wal gudratu, dan semua kemampuan itu hanya milik Allah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan alam semesta ini. Jadi semua yang terjadi di muka bumi, makanya orang yang sering baca doa, dibilang sama ulama, doa di pagi hari ini itu nambah keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di zaman sekarang, maaf, kita banyak disibukin dengan apa? Disibukin dengan hal-hal yang dunia aja. Contohnya apa? Covid dah, jangan jauh-jauh. Kita disibukin sama Covid, ini penyakit bahaya ini. Akhirnya kita apa? Ragu. Kita nggak mau keluar. Kita kemana-mana ngejaga diri. Kita sibuk dengan urusan dunia, kita melupakan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana cara nguatinnya? Salah satu cara nguatinnya baca doa setelah bangun tidur. Dengan kita baca itu menguatkan keimanan kita sama Allah. Kita ingat lagi, oh kekuatan hanya milik Allah. Ya, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kita ingat, oh iya benar. Saya berarti mintanya sama yang maha kuat, sama yang maha hebat, sama yang maha raja daripada segala raja, sama yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna ala fitratil Islam. Kami di pagi hari ini benar-benar dalam keadaan fitratil Islam, agama Islam yang benar-benar suci. Wa ala kalimatil ikhlas, dan hari ini juga kita benar-benar mengucapkan ini, kita ikhlas agama kita sebagai agama Islam. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Selain Islam diterima enggak? Enggak. Nah, Islam ini
Wahabi Islam, Ahlus Sunnah Muslim bukan? Muslim. Syiah yang nggak berlebihan Muslim bukan? Yang nggak merubah Quran, nggak merubah kaedah-kaedah agama. Jadi jangan kita beranggapan oh Islam ini punya kita aja. Ya akhirnya kita mencaci maki yang lain. Enggak. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur di pagi hari tersebut kita masih di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih sholat, kita masih ibadah, kita masih puasa, kita masih bakti sama orang tua, kita masih menjalankan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan masih di jalan Nabi Ibrahim, dan kita betul-betul jauh daripada kaum musyrikin. Kadang orang bertanya, kenapa sih di tasyahud akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim? Kok yang disebut cuma Nabi Ibrahim sedangkan nabi-nabi lain kan banyak? Kenapa Nabi Ibrahim aja? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu datuknya Rasulullah. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dan keluarganya itu betul-betul mendukung dakwahnya Nabi Ibrahim. Makanya bisa dijadikan contoh Nabi Ibrahimnya dengan keluarganya. Pada saat Nabi Ibrahim lagi berdakwah, sulit dia, ya, diserang sama orang-orang kafir. Istrinya ngedukung Nabi Ibrahim enggak? Didukung. Anaknya ngedukung enggak? Nabi Ismail anaknya mau disembelih. Coba kalau anak-anak kita suruh berkorban sedikit, mau enggak? Wah, ntar dulu deh Pak. Mungkin begitu jawabannya. Tapi Nabi Ismail anaknya pada saat mau disembelih, Nabi Ibrahim berharap mau punya anak. Sekalinya punya anak disuruh apa? Disuruh sembelih sama Allah. Coba kalau kayak istri-istri kita suruh berkorban. Oh nih hari udah duit kita mau sedekahin di masjid. Nih hari kita nggak makan kecuali Indomie. Ngamuk nggak istri kita? Misalnya bakal marah. Tapi Nabi Ibrahim anaknya mau disembelih, cuman bilang aja, ente ngelihat apa Ibrahim? Itu perintah siapa? Perintah Allah, kata istrinya, kata anaknya, jalanin dan kamu tidak akan menjumpai kita nggak ngedukung engkau. Kita pasti ngedukung engkau. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama Allah dijadikan contoh kepada kita. Begitu juga Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya gimana? Ngikut Nabi Nuh apa enggak? Pada saat tenggelam dia enggak ngikut. Oh, berarti enggak bisa dijadiin contoh keluarganya. Nah, tetapi keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan contoh. Makanya doa apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya, nih doanya Nabi Ibrahim, saya dan keluarga saya itu sebagai imam orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa dijadikan contoh dirinya dan keluarganya bagi orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, mau lihat istri soleha, lihat istrinya Nabi Ibrahim. Oh, mau lihat anak yang soleh yang berbakti sama orang tuanya, lihat anaknya Nabi Ibrahim. Oh, ente mau lihat orang yang soleh, istrinya soleha, anaknya soleh, keluarganya luar biasa, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, ngikutin hukum Allah, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijadikan sejarah sama Allah, diabadikan di tasyahud akhir inti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Nabi Adam anaknya pada ribut nggak? Ribut, berarti nggak bisa jadi contoh keluarganya. Tapi Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya bisa kita jadikan imam kita di dalam berumah tangga. Nah, di sini musliman hanifan artinya apa? Bersih, suci, sama. Musliman wa ma kana minal musyrikin, mereka tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah, karenamu hari ini kami
berpagi hari. Wa bika amsayna, dan nanti di sore hari juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bika nahya, dan karena Allah kita hidup. Wa bika namutu, dan karena Allah kita mati. Nah, ternyata sebagian ulama nanya, banyak dari kita bohong nih pas lagi ngomong begini. Benar gak bohong? Oh, saya bangunnya karena Allah, mati saya karena Allah, hidup saya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tapi gak sholat subuh. Berarti bohong gak? Bohong. Oh, ente katanya hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kok ente masih ngebohong? Ente kok masih berjudi? Kok ente masih mabok? Kok ente masih melakukan sesuatu maksiat? Oh, berarti ente bohong. Berarti nggak boleh bacain doa? Nggak, tetap ente baca. Kenapa? Karena ittiba lin Nabi Muhammad SAW. Karena ente mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah suatu hari ente bakal menjadikan hidup ente, sholat ente, ibadah ente, puasa ente betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah kami bakal dibangkitkan. Allahumma inna nas'aluka anta ba'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, kami minta kepadamu agar hari ini engkau menjadikan kami satu hari penuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi niatin tuh dari pagi hari, ya Allah hari ini jadikan saya orang yang selalu melakukan kebaikan. Wa na'udzubika an tajtariha fihi su'an, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah agar jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk di hari itu, ya, supaya Allah hindarin kita daripada hal-hal yang buruk. Au najurrahu ila muslimin, atau kami menyakiti orang muslim, ya, jangan sampai kita di satu hari kita ada niatan di pagi hari buat nyakitin fulan atau nyakitin fulan, minta perlindungan dari Allah. Karena kenapa? Karena kita ini lemah, manusia lemah. Kita nggak ada niat nyakitin, tapi pada saat kita dipancing emosi kita, akhirnya jadi nyakitin orang. Waliyadbillah. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau engkau jadikan ya Allah kami minta perlindungan darimu agar jangan sampai juga ada orang yang nyakitin kita di itu hari. Makanya sunnah kita baca doa ini supaya apa? Supaya terhindar daripada gangguan orang. Namanya ente kalau lagi kerja, temen ente nggak semuanya pasti baik, pasti ada punya tujuan apa? Tujuan jahat teman ente. Kalau ente baca doa ini, ente bakal terhindar dari hal tersebut. Bahkan Nabi di hadis-hadis lain apa? Supaya kita terhindar dari sihir, supaya terhindar daripada racun. Apa kata Nabi? Man asbaha bisab'i tamaratin min ajwah. Kalau ente punya korma ajwah, ya, korma ajwa itu korma Madinah yang hitam tuh, yang keriput. Nah, siapa orang di pagi hari dia belum makan, dia belum minum, bangun pagi langsung makan korma ajwa 7, maka dia bakal terhindar daripada racun ataupun daripada sihir. Dia bakal jauh daripada itu, ya, beli korma. Jangan cuman punya apa di rumah. Apa biasanya kalau bangun pagi gawe langsung. Nah, enggak, korma. Ya, kalau ada korma, tapi kormanya korma apa? Korma ajwa. Korma ajwa agak mahalan tuh, ya, soalnya korma Madinah. Ya, terus mana? Nas'aluka khaira hadzal, ya Allah kami minta kebaikan di hari ini biar dideketin sama Allah. Wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada di dalam kebaikan tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami minta perlindunganmu ya Allah daripada keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalam hari ini. Nah, jadi pada saat kita baca doa ini, maka insya Allah Allah hindarin tuh daripada musibah, malapetaka, daripada keburukan-keburukan, gangguan orang mau jahat sama kita, maka Allah hindarin. Allah bakal ngundang apa? Ngundang kebaikan buat kita. Sunnah juga, kalau ente di pagi hari ente mau berangkat ke kantor, kata ulama apa? Ente pegang wudu, karena ada hadis Rasul bilang apa? Dim ala taharati yuwassi'ullahu rizqak. Ente selalu pegang air wudu, karena dengan ente pegang air wudu Allah bakal lancarin ente punya rezeki. Yang kedua apa? Allah bakal ngedatengin kebaikan-kebaikan kepada ente. Ya, orang kalau pegang wudu biasanya mau ngapain? Mau sholat, mau ngaji,
mau zikir sama Allah Subhanahu wa taala, mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak pernah ditemui orang kalau mau nyolong wudhu dulu. Anda mau nyolong di wudhu dulu deh biar aman. Ada nggak? Nggak ada. Namanya wudhu itu pasti mendatangkan kebaikan. Makanya jangan pernah lepas wudhu. Dengan kita berwudhu, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mendatangkan kebaikan. Adabul libas fa idza labista thiyabaka, dan setelah engkau pakai pakaianmu, fanwi bihi imtithala awamirillahi ta'ala fi satri auratika, maka niatkan. Kalau kita pakai baju di pagi hari itu, niatin apa? Niatin saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar menutup aurat. Laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Pusarnya juga, lututnya juga, berarti wajib dilebihin. Di bawah, di atas pusar, di bawah. Tapi adabnya jangan terus ente keluar dari rumah nggak pakai baju. Enggak. Adabnya tetap apa? Tetap ente tutup semuanya. Ya, buat laki-laki. Buat perempuan, apa auratnya? Auratnya seluruh badannya, kecuali telapak tangan dan wajahnya dia. Nah, berarti perempuan perhatiin, sininya juga aurat nih. Banyak perempuan, maaf, kalau pakai kerudungnya begini, ininya kelihatan. Ya, ini aurat. Berarti pakai kerudungnya gimana? Harus begini nih, ininya ketutup. Ya. Dan kalau pakai pakaian, kata Nabi, nanti di akhir zaman bakal timbul perempuan kasiat ariyat. Mereka pakai baju, tapi seakan-akan mereka telanjang. Gimana tuh? Pakai bajunya Masya Allah, pakai baju muslimah. Tapi gimana? Tapi ketatnya Masya Allah. Banyak yang begitu. Ya, makanya hati-hati, perhatiin. Aurat laki-laki, aurat perempuan diperhatiin. Ente mau keluar rumah, niatin yang begini. Ya Allah, saya niat menutup aurat saya sebagaimana perintah dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya perhatiin, siapin kerudungnya buat perempuan. Yang laki-laki siapin baju-baju juga yang pantas dipakai sama dia. Wahdhar ayyakuna gasduka min libasika mura'atal khalqi fatakhsaru. Maka hati-hati, jangan sampai pada saat engkau pakai pakaianmu tujuannya apa? Tujuannya mau sombong-sombongan sama orang nantinya. Banyak misalnya perempuan pakai baju, Masya Allah bajunya yang mahal, mas-masannya gak dihitung udah dari sini sampai sini nih. Masih ngutang semua itu padahal. Buat gaya aja. Atau pakai jamnya, jam-jam yang mahal. Begitu juga yang laki-laki. Tujuan pakai baju dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar sombong-sombongan dengan yang lain, wal'iyadzubillah. Nah, nanti pada saat kita ngaca, disunahkan tuh kita ngaca. Rasulullah SAW kemana-mana yang dibawa kaca kecil tuh di kantongnya Nabi. Apalagi sisir, apalagi miswak, apalagi gunting. Gunting sama Nabi dibawa. Apalagi satu lagi. Ini sisir udah. Sisir, kaca, siwak, gunting, sama inian gigi. Tusuk gigi. Tuh dongkrak. Dibawa tuh 5-5-nya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu bersih sebelum diajarin bersih sama orang. Kita kan sibuk sekarang nih, orang-orang kafir kesannya mau nyuruh kita cuci tangan, harus bersih, rapi apa. Rasulullah SAW sudah nyontohin ke kita kebersihan itu adalah pangkal daripada iman. Jadi nggak perlu kita diajarin bersih, tapi Nabi kita Muhammad SAW selalu memerintahkan kita untuk berbuat kebersihan. Jadi Nabi kaca, kalau rambutnya berantakan atau jenggotnya apa diperhatiin. Jadi jangan miara jenggot beb, yaudah jenggotnya berantakan begitu tuh. Ini terbang-terbangan apa? Ganggu orang tuh namanya. Nabi berarti jelek dong? Enggak. Perhatiin jenggotnya, kumisnya diperhatiin, wajahnya dilihat, begitu tuh. Tapi sekarang banyak dari kita udah nggak bawa tuh sunnah-sunnah Nabi. Kita alhamdulillah sekarang nanti bisa gunain HP kalau kaca. Dia mau ketemu orang ngaca dulu nggak apa-apa. Wah mukanya udah bagus belum nih? Rambut masih, kopiah masih miring. Enggak, nih kopiahnya begini, kayak tukang sate. Ketemu orang, akhirnya muslim, muslim kagak rapi nih. Padahal Rasulullah SAW itu rapi. Atau pakai kopiah kadang rambutnya di sini nih. Kenapa ente?
gaul Bib. Wah, gaul gimana? Intinya begitu tuh, diperhatiin. Kalau sekarang maskernya yang bagus, jangan masker udah butut, udah jelek tuh masker, masih dipakai. Ini nyangkut nih kayaknya. Ya, biarin dulu deh. Jadi intinya begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang bersih, yang indah. Gak ada seindah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperhatiin, keluar dari rumah harus bersih, hati bersih, pakaiannya juga bersih. Makanya sunnah mandi itu kapan? Ente kalau mau sholat Jumat kan sunnah masuknya dari kapan? Dari sholat subuh tuh udah sunnah mandi buat sholat Jumat. Tapi paling lebih sunnahnya kapan? Pada saat engkau mau keluar sholat Jumat. Oh, anda mau sholat Jumatnya jam 11. Ya udah sunnahnya jam 11 baru mandi buat sholat Jumat. Anda mau keluar sholat Jumatnya jam 10, sunnahnya baru mandi jam 10. Kenapa? Supaya ente keluar dari rumah menunjukkan bahwa Islam itu bersih, rapi dan wangi. Jadi aurat laki-laki begitu, aurat perempuan juga begitu. Jadi perempuan wajib dia tutup auratnya karena satu rambut dilihat sama laki-laki, maka rambut itu tal'anuh, dia melaknat perempuan itu. Waliyadbillah. Dulu Siti Fatimah pernah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi masuk mau sholat di depan Ka'bah. Pas lagi masuk, Abu Jahal dan kawan-kawannya udah nyiapin. Bahkan Abu Jahal sumpah, kalau Nabi masuk, maka pas dia lagi sujud, saya mau lemparin kotoran ontak ke kepalanya dia ke belakang. Oh, masuk Rasulullah sholat. Pas sholat benar Abu Jahal ini bawa kotoran dilemparin, Nabi lagi sholat ini. Siti Fatimah dengar, datang ke masjid, dia marah-marah. Siti Fatimah, ente beraninya orang pas lagi sholat ente siksa begini. Dia lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai Nabi salam, Nabi nggak mikirin musuhnya wala apa. Takut Siti Fatimah pas lagi marah-marah, ada rambutnya mau kelihatan. Itu yang dipikirin sama Rasulullah SAW. Ya Fatimah usturi, ya Fatimah tutup tuh aurat lo. Karena kalau sedikit aja dilihat, maka ente bakal mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Siti Fatimah itu luar biasa takutnya pada saat melihat jenazah orang dulu, itu diangkatnya tuh jasadnya kelihatan tuh. Belum ada apa? Belum ada kerandanya, cuman diangkatnya begitu, cuman ada angkat, jadi tutupannya belum ada. Nangis Siti Fatimah. Dibilang, kenapa ya Fatimah engkau menangis? Dibilang, saya menangis karena saya takut nanti pas mati bentuk jasad saya kelihatan sama orang. Takut dia. Dan terus gimana? Akhirnya alhamdulillah orang-orang Badui datang, dibilang, ya Fatimah tenang, sekarang di situ udah pada bikin keranda. Jadi walaupun ente meninggal dunia itu nggak bakal terlihat. Pada saat dikubur Siti Fatimah meninggal dunia, salah satu keramatnya Siti Fatimah, pas lagi mau dikubur kan sunnahnya dibuka mukanya supaya dia cium tanah. Pas dia buka, subhanallah kayak ada satu sahabat lagi nengok-nengok gitu, nggak sengaja. Ini Siti Fatimah auratnya mau terlihat, dia bangun Siti Fatimah, padahal udah mati. Dibilang, ya Ali, itu tuh ada yang mau ngeliat aurat aneh. Bangun dia, ditutup lagi, baru dikubur. Sampai sebegitunya dia takut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya yang perempuan-perempuan bil khusus yang hadir ke majelis ta'lim oleh Allah. Dan dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Illa bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi enak Beb kalau kajian kayak gini. Jadi kita tahu dari bangun aja udah ngingetin Allah gitu. Kadang kalau ini kaum milenial bangun ngelihat handphone memang. Jadi buat ini sih buat pengingat kita sendiri gitu. Biar hari itu mendapat rahmat atau mendapat berkah dari Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab buat ikhwan akhwat. Silahkan kalau akhwat bisa disampaikan lewat tulisan. Yang ikhwan kalau ingin ditanyakan nanti ini bisa digilir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Mau menanyakan untuk qasidah apakah termasuk musik?
Lalu ada yang menyebutkan musik itu haram. Itu bagaimana ya Habib? Mohon pencerahannya. Terima kasih Habib. Untuk qasidah dari zaman Nabi sudah ada. Dalil yang paling kuat di dalam Bukhari, Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ya, yang qasidahnya terkenal tuh, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu adalah qasidah yang dilantunkan sama orang-orang Madinah untuk memuji Rasulullah SAW. Dan di zaman Nabi juga banyak sahabat-sahabat yang membuat syair qasidah-qasidah untuk memuji Rasulullah SAW. Salah satu syair terkenal yang sering muji Nabi itu namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Salah satu qasidahnya yang terkenal itu apa? Wa ajmalu min kalam taragattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Mataku ini sering melihat keindahan, tetapi pada saat aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin manusia yang paling indah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering saya berjumpa dengan bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya, semua bayi itu lucu, tapi bayi yang paling lucu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, seakan-akan engkau hidup itu mesen dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak tuh pujian-pujian sahabat, qasidah-qasidah yang dilantunkan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum musik itu sendiri bagaimana? Nah, hukum musik itu selagi musik itu tidak membuat kita lalai. Nah, ada musik yang mana di situ isinya religi, bikin kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Tapi musik yang itu bisa membuat kita lalai, kita akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang diharamkan sama ulama. Nah, dan musik-musik yang ada sekarang yang langsung kita tonton memang itu haram tuh, gitar, ya, atau misalnya bass yang langsung seperti itu. Tapi kalau musiknya kita dengar dari kaset, selagi musik itu membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan sama ulama. Tapi ada musik yang bikin kita lalai sama Allah Subhanahu wa taala, malah jauh, malah akhirnya ngehayal. Kan ada musik-musik maaf yang porno isinya, atau musik-musik yang membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tuh enggak sayang lagi sama kita, Allah tuh putus asa sama kita, Allah ngejauh daripada kita. Akhirnya membuat kita apa? Membuat kita makin jauh dari Allah. Nah, ini musik yang diharamkan di dalam syariat. Satu lagi ya Habib, ada tulisannya tuh Habib. Satu lagi, Habib, semisal berumah tangga dan sepasang suami istri tersebut bekerja semua lalu memiliki keturunan, tiba-tiba orang tua menginginkan cucunya diasuh mereka, apakah sebagai anak kita biarkan saja atau tidak boleh menitipkan ke orang tua karena terlihat seperti merepotkan mereka? Mohon sarannya Habib. Intinya begini, anak itu dia bakal besar, dia bakal tumbuh, ya, tergantung nanti pergaulan. Dan namanya anak itu butuh terhadap orang tuanya. Dia butuh, karena sebaik-baiknya orang lain mendidik anak kita tidak seperti orang tua sendiri. Nanti misalnya titip sama orang tua kita, oke, orang tua walaupun itu cucunya, tapi ada kalanya dia bosan. Tapi kalau orang tua sendiri, darah dia betul-betul, pada saat dia mendidik anaknya, makanya dia bakal terdidik tumbuh dengan baik. Makanya butuh didikan orang tua. Misalnya kita kasih kepada mereka, boleh sah-sah aja selagi ente redo. Boleh aja ente titipin sama orang tua. Tapi akhirnya didikannya itu tidak terjaga semaksimal mungkin. Boleh ente kerja, abahnya kerja, ibunya kerja, tapi yang Nabi bilang apa? Madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Makanya yang laki-laki sebaiknya ente yang kerja, istrinya biarkan di rumah. Tapi misalnya nggak memungkinkan, lakinya kerja, ibunya kerja, selagi anaknya masih bisa dipantau, anaknya masih bisa dititipin sama orang terdekat dan akhlaknya masih bisa terdidik, ini tidak masalah. Ya, selagi antum-antum pada redo. Assalamualaikum Habib, mau tanya, adakah amalan dan doa yang sebaiknya dilakukan jika terbangun
tiba-tiba saat tengah malam selain sholat tahajud. Nah, amalannya apa? Doa. Ya, selain sholat tahajud doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Siti Aisyah apa? Di malam hari kana yusalli mathna mathna. Salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus diisinya dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an boleh. Nabi itu baca Qur'annya dikencengin. Jadi di malam hari pada saat ente bangun, jangan sibukin dengan urusan-urusan dunia, tapi ente sibukin dengan sholat. Kalau sholat enggak, berarti ente isi dengan dzikir sama Allah Subhanahu wa taala, seperti istighfar, seperti doa, karena istighfar Allah bakal ampunin. Doa Allah bakal ijabah. Nah, itu diisi dengan itu. Apalagi dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, ulama-ulama dulu mereka bangun di malam hari, mereka nyibukin diri mereka juga dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum Bib, mohon maaf mau tanya, dari mana kita tahu Bib kalau Allah sedang memberikan kasih sayangnya dan bila sedang memberikan kita dalam keadaan lalai? Istidraj. Kapan kita terima rahmat dan istidraj? Bedanya. Nah, bedanya ente terima rahmat dan istidraj. Nabi bilang, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah kapan sayang sama kita? Allah kapan cinta sama kita? Pada saat Allah selalu nyibukin dia di dalam kebaikan. Kalau ente sibuknya ke majelis taklim, sibuknya sholat, sibuknya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, sibuknya pokoknya berbuat baik aja sama sesama, ente perlu tahu bahwa Allah lagi sayang sama ente. Allah lagi dekat sama ente. Tapi pada saat ente enggak sholat, ente enggak ibadah, rezeki datang aja. Wah, lancar aja rezeki nih. Kayaknya hidupannya lebih enak kagak sholat nih kayaknya, kan ada orang begitu tuh. Nah, itu namanya istidraj berarti. Ente pada saat nggak sholat rezeki banyak, ente pada saat nggak ibadah rezeki ada. Kayaknya apa-apa gampang pas lagi nggak ibadah. Teman ana makin akrab pemane, diajak dugem, ayo, diajak kemana, pokoknya bandelnya luar biasa. Enak aja tuh pada saat anak kagak ibadah sama. Nah, itu ente perlu tahu ente lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Betawinya lagi mau dipur. Coba sampai mana ente kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadbillah. Pertanyaan live streaming. Wow, orang Australia lagi nih. Ini udah semua nih berarti. Ya. Oh, ini ada lagi nih. Bagaimana hukumnya bila kita ada wudu, terlalu lama berzikir dan menjadi mengantuk, padahal itu mendekati waktu sholat subuh atau isya? Bagaimana hukum wudu tersebut, Beb? Mengantuk tidak membatalkan wudu, tetapi yang membatalkan wudu adalah tidur. Bedanya ngantuk sama tidur apa? Kalau ngantuk, yasma' ma haulaihi. Tahu kalau bahasa fikihnya. Dia dengar orang yang ngobrol di sekelilingnya, tetapi dia nggak paham. Itu namanya ngantuk. Tapi kalau ente benar-benar nggak tahu apa yang dibahas sama orang, kata-katanya ente nggak dengar, berarti ente tidur. Ini yang membedakan. Ngantuk tidak membatalkan. Tapi kalau ente tidur, itu membatalkan wudu ente. Kecuali tidurnya dalam keadaan bersilah. Tidurnya bersilah begini. Pas dia bangun posisinya sama. Tapi kalau dia tidur begini, pas bangun posisi begini, batal nggak? Batal. Atau misalnya tidur begini, pas dia bangun ada seorang maksum Nabi Muhammad ngabarin, wudu ente batal. Batal nggak? Batal. Begitu juga orang adil. Adil itu apa? Yang banyak ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh misalnya ulama ngabarin, ente lebih baik wudu lagi. Wudu ente batal tuh. Itu berarti batal. Walaupun ada Imam Romli bilang nggak batal karena ente udah memenuhi syarat. Dan syaratnya juga apa kalau tidur duduk begini nggak batal? Tidak terlalu gemuk yang berlebihan, yang sampai ada ruang tuh buat kalau kentut. Yang gemuknya terlalu kan akhirnya naik begini nih. Berarti ada ruang tuh, kan? Nah, kalau yang terlalu gemuk begitu, ini batal. Walaupun dia tidurnya bersila. Begitu juga yang kurusnya terlalu kurus, ada ruang juga tuh. Tulang naik begitu tuh. Ya Allah. Itu ngebatalin juga. Jadi itu ngebatalin juga. Tapi memang sunnahnya kalau kita ngantuk ada namanya tajdidul wudu. Ente perbaharui wudu ente. Datang lagi ke kamar mandi biar ngantuknya hilang, ente perbaharuin lagi niat tajdidul wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Wudu lagi baru dari awal. Kalau ente ragu,
Ya, ente batalin dulu wudunya. Batalin, ente wudu lagi dari awal. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena dengan berwudu ngasih semangat baru lagi ke kita. Tapi ala kulli hal, ngantuk batalin wudu enggak? Enggak, membatalkan. Ya. Bagaimana hukumnya Bib untuk melindungi wajah kita atau wajah kita perempuan dari fitnah? Jangan dandan yang berlebihan. Ini enggak, perempuan mau dilindungin wajahnya, dandanin lipstik sampai hidung. Misalnya, lipstiknya sampai hidung, bedaknya Masya Allah 4 kilo segini. Kalau kena angin dikit berdebu tuh mukanya. Intinya begitu, jangan dandan yang berlebihan. Kalau bisa ente jangan, kalau ente ketemu sama orang-orang yang bukan muhrim ente, jangan ente pakai lipstik yang sampai menor begitu mukanya. Kenapa? Karena dengan hal tersebut akhirnya laki-laki namanya manusia lemah dia. Ngelihat keindahan dia bakal nengok, Kak. Ustadz lagi nengok. Ibaratnya begitu tuh. Dia bisa, makanya jangan ente memancing orang lain untuk bermaksiat waliyadbillah. Dan alhamdulillah sekarang gara-gara Covid cewek-cewek pada pakai apa? Pakai masker. Ya udah, kalau ente bisa tutupin. Makanya Imam Rafi'i bilang apa? Hukum cadar itu bisa jadi wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang cantiknya berlebihan. Kenapa? Karena bisa ngasih fitnah ke yang lain. Naik motor ngeliat cantik banget, nabrak. Ya kan, misalnya nih. Nah ini wajib itu perempuan pakai cadar tuh. Kenapa wajib? Karena bikin fitnah sama yang lain. Orang udah bagus-bagus bawa tasbih, ini yang cantik lewat. Begitu. Tasbihnya kelepas itu. Makanya begitu. Orang yang cantiknya berlebihan, dia nggak cantik tapi dibikin-bikin cantik. Ini bahaya juga, bawa fitnah. Pokoknya selagi wajah si perempuan itu dapat benar-benar membawa fitnah di mana-mana, Imam Rafi'i bilang apa? Lebih baik ente tutup ente punya wajah, atau jangan dandan ente keluar. Jadikan ente punya wajah, dandannya buat siapa? Dandannya buat suami ente nanti. Kalau ente udah dapat suami, pasangan hidup, silahkan dandan cakepnya gimana, muka lipstik semua nggak apa-apa. Misalnya, ini udah tadi. Ini. Bismillah, Beb mau nanya, kalau hobi tapi tidak berlebihan apakah termasuk kebiasaan? Misalnya mancing 2 minggu sekali, ya nggak apa-apa, itu hal-hal yang mubah. Itu namanya hal-hal yang mubah. Kadang makanya Imam Syafi'i bilang apa? Tagharrab 'anil autani fi talabil ula, fasafir. Ente jadikan ente punya kebiasaan supaya sumpek-sumpek ente ini hilang. Ente musafir, pergi misalnya, ente demen mancing, selagi hobi ente nggak bertentangan sama syariat silahkan. Tapi ente hobinya apa? Hobinya main cewek, Beb. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh nih hobi begini. Kenapa? Karena itu haram, bertentangan sama syariat. Ente hobinya apa? Enggak, ana hobinya ke mall cuman ngedipin cewek doang. Ini juga nggak boleh, ya. Hobi kalau mubah nggak masalah, ya. Tapi apalagi hobi yang mubah tadi, ente isi misalnya ente setel Quran, ente setel dzikir, ente sembari mancing, ente dengar kajian, Masya Allah, jadi dapat ilmu. Tapi kalau ente mancing aja nggak dengar apa-apa, takutnya setan lewat, ya. Pas setan lewat, ente mikirnya akhirnya yang kagak-kagak. Waliyadbillah, akhirnya ente lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi. Udah semua kebacanya. Alhamdulillah. Jadi yang tadi qasidah boleh, yang melalaikan nggak boleh. Banyakan kita lupa nyetel lagunya Ku Menangis. Ini buat ibu-ibu rumah tangga menjelang maghrib, ya, Indosiar, azab seorang istri atau apa gitu ya. Tolong jangan diperbanyak ya. Biar hidup kita tuh indah. Kadang kalau ngelihat yang gitu-gitu bikin suntuk. Suntuk, tawa. Gitu. Ya jangan dicari yang suntuk. Drama Korea katanya bilang butuh nangis gitu. Lihat drama Korea gitu. Itu. Oke, kita bikin pertanyaan lagi. Itu hukumnya gimana nih kalau mau kita tanya drama Korea? Katanya aneh orangnya melankolis nih. Aneh sehari butuh nangis nih. Karena latar belakang melankolis. Tuh dia nontonnya gitu-gitu. Terus kehidupannya jadi terbawa di kehidupan nyata gitu. Intinya begini,
seseorang itu dia nggak bisa terbentuk karakternya kecuali pada saat dia mencontoh seseorang atau melihat seseorang. Makanya maksiat itu timbul dari mana sih? Maksiat itu timbul dari dua organ tubuh. Yang pertama dari mata, yang kedua dari telinga. Ya, kita nggak mungkin bisa ngomongin orang kecuali kita dengar atau kita lihat. Kita nggak mungkin karakter kita bisa berubah jadi buruk kecuali kalau kita ngelihat atau dengar. Nah, pada saat kita melihat film Korea, film-film misalnya, di situ filmnya kita diceritain sesuatu yang bertentangan dengan syariat, nah kita bisa terbentuk dengan sendirinya tuh. Akhirnya kita beranggapan apa? Cinta itu misalnya, kan film-film Korea tuh ngajarin kita cinta banget sama orang. Nah, walaupun bertentangan sama syariat, akhirnya banyak muslim mereka rela ninggalin orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Kok bisa? Karena terbentuk dia punya karakter dari pandangan dia dan nah, jadi hukum nonton tuh gimana? Silahkan selagi itu mubah. Ente nonton mungkin cuman buat apa? Ngelihat aja begitu aja tanpa ada syahwat, tanpa ada apa-apa, silahkan. Tapi sampai ngerubah ente punya karakter yang tadinya ente baik akhirnya merubah ente jadi buruk, nah ini nggak boleh, berarti haram hukumnya. Tapi misalnya alasannya kayak tadi, alasannya apa? Supaya ngelatih bisa nangis. Nah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ngelatih nangis itu kapan? Pada saat ente minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ente minta sama Allah dengan i'tiraf. I'tiraf apa? Tahu diri. Oh, saya ini tukang maksiat ya Allah. Saya tukang begini. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya enggak bisa nangis." Kata Nabi, "Fatabakau." Pura-pura nangis dulu, lama-lama ente bakal nangis. Karena kalau kita ngelatihnya di maksiat nangisnya kita, maka kita bakal terbiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Ustadz poligami belajar nangisnya nonton Kuci-Kuci Hotahe. Ya salah. Bisa Bib, bahasa India dia bisa Bib. Pernah dicoba bisa gitu ya. Ana dikit juga. Baik, sesi tanya jawab lagi buat yang Ikhwan, silahkan. Jadi akan menjadi indah, memang benar sih kalau kajiannya ini tadi dari bangun pagi aja adabnya udah, masya Allah. Makanya ini sekarang udah mulai masuk kajian, ya dari kita bangun tidur, nanti sampai tidur lagi diatur sama Islam, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari bangun tidur, nanti waktu duha ngapain sebelum duhur. Nanti habis duhur ngapain, habis asar ngapain, habis maghrib ngapain, habis isya ngapain, sampai kita tidur lagi sesuai dengan Rasulullah SAW. Nanti ada waktu-waktu kosong, saya mau mancing, nah boleh. Nanti ada waktu kosong, misalnya Anda mau ke puncak, mau jalan-jalan, mau apa, rafting, boleh. Oh, Anda nanti selagi itu mubah, silahkan. Ya. Ya, penanya lagi, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau nanya ya, gimana hukumnya kalau misalkan kalau kerja sekarang kan ibaratnya bayar tuh via ADM atau kayak gitu. Nah itu hasilnya itu berkah apa enggak gitu. Nah misalnya ada orang mau masuk jadi PNS ya, biasanya begitu ya. Kalau mau jadi PNS dia nyogok dulu ya. Selagi ulama bilang selagi ente dituntut untuk di pekerjaan tersebut dan ente memenuhi kriteria, ente memenuhi nih ya, tapi pas ente mau masuk ente harus bayar. Nah hukum sogok secara umum Nabi melarang. Kata Nabi apa? Ar-rashi wal murtashi mal'unun. Yang nyogok dan yang nerima sogok itu apa? Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ana udah memenuhi kriteria. Dengan ana bayar ana baru bisa diterima. Gimana hukumnya? Selagi ente bisa hindarin, ahsan ente hindarin. Kenapa? Karena al-wasail hukmul magasid. Wasilah itu hukumnya sama nanti dengan maksudnya. Wasilahnya ente haram, maka maksudnya juga bakal haram. Ana mau ke Bandung misalnya. Nah, ana mau ke Bandung, tujuan ana mau maksiat di Bandung. Nah, hukum perjalanannya apa? Hukum perjalanannya udah dapat dosa. Ana naik mobil dijemput misalnya sama Ustadz poligami, ya.
Hukum jalanan sama Ustadz poligami itu udah dosa dari pertama dijemput tuh. Padahal Anda belum ngelakuin maksiat, sama seperti tadi. Nah, di awalnya Anda sogok, ya. Pada saat Anda sogok dengan tujuan Anda bisa bekerja. Nah, ditakutkan sama ulama nanti gaji-gaji ente semuanya jadi dosa. Nah, lebih baik kalau memang ente bisa hindarin. Tapi kalau memang ente sudah memenuhi kriteria, ente memang pantas kerja di situ, tapi ente harus nyogok juga yang dosa yang hanya menerima. Yang menerima dosa. Kalau ente dosa enggak? Enggak, karena ente terpaksa melakukan itu. Sama seperti orang kalau mau minjem duit, minjem teman enggak dikasih, minjem keluarga enggak dikasih, dia butuh, kepentok, dia harus minjemnya sama pegadaian. Di situ ada bunganya. Dia harus bayar bunganya. Yang dosa siapa? Yang dosa yang nerima. Kitanya minjem dosa enggak? Jadi enggak dosa. Kenapa? Karena kita udah berusaha minjem kemana-mana nggak dikasih, mentoknya di situ. Ya udah, Anda harus minjem dengan ada bunga. Ente jadi dosa nggak? Entenya jadi nggak dosa. Yang dosa siapa? Yang memberikan bunga tadi. Ya. Masya Allah, fikih Islam ternyata dalam, Beb. Tadi aja hukumnya yang terlalu gede juga bisa membatalkan, yang terlalu triplek juga. Iya gitu juga bisa membatalkan. Maksudnya gini, dari kecil kita mungkin kajian-kajian fikih itu memang tidak mendalam, tapi alhamdulillah memang adanya ulama itu buat nyelamatin kita gitu. Jadi kita bisa refer, kita bisa tanyakan biar kita tahu adabnya gitu ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan fikih juga nggak apa-apa ditanyakan di sini, karena mungkin ada sahabat atau teman-teman yang mungkin ada urusan fikihnya pengin ditanyakan nih. Urusan fikihnya nih, gimana nih hukumnya kayak gini, gimana hukumnya kayak gitu, fadhol, nanti kalau memang bisa dibantu oleh Habib Ahmad nanti akan dibantu. Satu lagi penanya. Nih yang mempersiapkan mau menikah, ada pertanyaan, persiapan hati. Gini Beb, kadang itu Beb terjebak kepada kegiatan yang dia berasa tahu maksiat, tapi untuk bertaubat dia masih negosiasi itu. Gimana tuh Beb cara memperkuat diri gitu? Intinya gini, ada orang udah terjebak sama maksiat, dia terbiasa dengan satu maksiat. Nah, pada saat dia mau meninggalkan maksiat tersebut, dia terjebak benar-benar. Apa kira-kira jalan yang terbaik biar dia betul-betul menghilangkan maksiat itu? Nabi sudah bilang, yang pertama apa? Yang pertama, ente rubah teman main ente. Kata Nabi, addi almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kegiatannya, agamanya, kebiasaannya tergantung sahabat mainnya dia. Berarti dia bergaul dengan siapa? Oh, selama ini oke, Anda mau ninggalin ini maksiat, tapi sulitnya luar biasa. Kenapa? Ternyata pergaulan ente masih bergaul sama dia, sama sahabat-sahabat yang ngajak maksiat. Oh, berarti yang pertama apa? Rubah pergaulan ente. Ente pindah tuh, pindah cari orang yang benar-benar baik. Dan yang kedua, pada saat ente maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ente harus memperhatikan. Apa yang ente perhatikan? Ente harus memperhatikan syarat-syarat taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu apa? Bukan hanya penyesalan, bukan hanya ente dengan istighfar. Ternyata syaratnya yang pernah kita bahas, ada 3 syarat orang taubat sama Allah. Yang pertama apa? Yang pertama nyesel. Ente harus nyesel bahwa ente maksiatnya sama yang kasih ente rezeki. Yang kedua apa? Apa Pi? Yang kedua apa? Yang kedua niat supaya enggak melakukan maksiat itu. Niat aja. Walaupun misalnya besoknya ente maksiat yang sama, tapi ente harus ada tekad di dalam diri ente bahwa maksiat itu dilarang. Udah niat, saya enggak mau lakuin itu maksiat. Dan yang ketiga, meninggalkan maksiat itu. Kalau tadi dia pengen dininggalin tuh maksiat, oke, dia udah bergaulnya ditinggalin. Yang keduanya dia tetap mustamir, dia selalu tuh maksiatnya gak dilepas. Misalnya di handphonenya dia, ya dia ada foto-foto ceweknya dia dah, yang ngaco-ngaco misalnya, gak dihapus-hapus, ditaruh aja situ. Kira-kira bisa ninggalin gak? Enggak, akhirnya kebuka lagi, Masya Allah, ingat lagi.
Enggak, harus ente tinggalin, harus dilawan, tinggalin. Anda mau berhenti ngerokok, gimana cara berhenti ngerokok? Hah? Ente harus buang itu rokok. Tapi kalau tuh rokok masih ada di mulut ente misalnya, ya ini bagi orang yang bilang rokok haram. Tapi kalau yang bilang makruh ya beda lagi ceritanya. Enggak, Anda kasih contohnya itu. Nah, misalnya orang megang rokok, Anda mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ngerokok, bisa berhenti enggak tuh? Enggak, harus ente buang, ente lempar. Dan yang ketiga harus ada niat yang tulus. Karena tidak bisa merubah diri antum kecuali diri antum sendiri. Allah kan berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merubah seseorang kecuali diri antum yang dapat merubahnya. Ya. Kalau antum punya tekad untuk merubah diri antum menjadi lebih baik, maka bakal bisa. Tapi kalau antum cuman berharap dari orang lain, gue nunggu ustadz nanti yang gendeng saya biar jadi orang baik. Ulama bilang, walaupun Imam Syafi'i yang duduk depan ente, tapi ente nggak ada tekad di dalam hati atau niat yang baik untuk merubah diri ente, maka selamanya ente bakal maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kajian kemarin +1 kalau memang berbuat dosanya ke manusia ya Bib, minta mohon. Kalau dosanya sama manusia ditambah 1, kita mohon maaf atau mengembalikan sesuatu yang kita ambil. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Bib, kertas. Oh ini. Abuya, Masya Allah manggilnya Abuya nih. Izin bertanya, wirid subuh karo karondi apa nih? Soro sorondi, sobar tuna, aksam tu, mohon pencerahannya. Karo karondi. Nah, mohon pencerahannya karena ada yang bilang itu ajian gaib. Ajian gaib, terima kasih. Nah intinya begini, Anda nggak paham nih apa karo karondi. Kalau ditulis bahasa Arab mungkin kita bisa lebih apa? Bisa lebih paham. Yang bisa dipahamin yang terakhir doang nih, sobar tuna. Nah, sobar artinya sabar, sobar tuna berikan kesabaran kepada kita semua. Aksam tu, ini sebenarnya masih panjang nih. Aksam tu berarti sumpah. Saya bersumpah. Bersumpahnya apa? Berarti harus benar-benar tahu semua. Kalau bisa ditulisnya bahasa Arab. Apa yang dia dapat ditulis bahasa Arab. Karo karondi ini bahasa Jawa kali ini. Soro sorondi. Apa? Ada artinya nggak bahasa Jawa? Ada. Karo karondi. Dol limbret. Jadi nyambung Beb gitu ya. Enggak dicanda. Jadi intinya begitu. Buat penanya coba dijelasin lagi yang detail biar Anda bisa paham nih apa maknanya karo karondi, soro sorondi. Takutnya di bahasa Jawa Anda nggak ngerti artinya. Jadi ala kulli hal intinya doa apapun, wirid apapun, selagi dia tidak manggil arwah, dia nggak manggil jin, dia nggak manggil apa-apa, silahkan nanti baca. Apalagi itu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di situ ada doa misalnya manggil roh, manggil jin fulan, oh nih penunggu nih rumah Anda mau panggil, misalnya dulu jelangkung, di sini ada pestanya, datang tak dijemput, pulang tak diantar, pulang naik. Nah misalnya begitu tuh, baca yang begitu, ini takutnya malah jadi madarat buat ente. Karena banyak di kita manggil jin, manggil ruh. Takutnya antum kagak kuat. Pada saat antum gak kuat, datang itu jin. Apa yang terjadi? Kitanya gila, waliyadzubillah. Dan banyak contohnya. Pada saat dia mengamalkan hal-hal seperti ini kalau bahasa kitanya tuh ilmu sihir hitam. Sihir hitam berarti apa? Dia manggil ruh-ruh atau manggil jin-jin yang dapat membahayakan dirinya, tapi dia nggak tahu, dia cuma ngamalin aja. Nih karo karondi, soro sorondi, sobar. Walhasil ini harus dijelasin lagi tulisannya. Ya. Lebih aman diganti cubla suang. Ya. cubla. Jadi nggak memanggil jin. Manggil makanan. Iya, cubla suang. Ya. Ini canda ya buat penanya online, ini cuma canda biar ceria gitu. Bukan berarti ini. Mungkin nanti bisa dalam lisan Arab sehingga nanti Habib bisa mengenali makna katanya. Mungkin kita cukupkan sekian, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan Habib dibantu untuk
doa bersama. Ya Rabbana atarafna bi annana agtarafna wa annana ajrafna ala ladha fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir raw waghfir li walidina rabbi wa mauludi والأهل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محب أو جيرة أو صح والمسلمين آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا